Wanita ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan segala sesuatu sejak kecil. Namun orang tuanya tidak menyukainya dan memaksanya menikahi seorang pria kaya sebagai pengganti adik perempuannya. Akan tetapi, begitu tiba di rumah pria kaya itu, ia justru menyinggung perasaannya. Seekor burung kecil yang pernah ia sembuhkan malah buang kotoran di atas pria itu. Ketakutan, wanita itu segera menyuruh sopir untuk pergi, nyaris lolos dari kemarahannya. Tidak lama kemudian ia kembali lagi ke rumah pria kaya tersebut. Sopir memperingatkannya agar melakukan segala yang ia bisa untuk menyenangkan pria itu, dan ia pun setuju dengan setengah hati. Setelah sopir pergi, ia diam-diam berencana untuk membatalkan pertunangan. Ia masuk ke kamar pria kaya itu dan melihat banyak piala, menyadari bahwa pria itu adalah seseorang yang luar biasa. Tiba-tiba ia melihat sebuah mahkota bunga. Mahkota itu tampak persis seperti yang pernah ia buat untuk teman masa kecilnya. Saat itu ia bahkan belum sempat mengucapkan selamat tinggal sebelum orang tua kandungnya membawanya pergi. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Pada saat itulah pria kaya itu masuk dengan marah. Ia merebut kembali mahkota bunga tersebut dan menuduh wanita itu tidak sopan karena menyentuh barang-barangnya, sambil mengingat tujuan wanita itu yang ingin menghancurkan pertunangan. Wanita itu dengan sengaja meludah ke lantai dan berkata bahwa memang benar ia tidak sopan. Tak lama kemudian keduanya pun mulai bertengkar. Saat pria kaya itu sedang berteriak marah, ibunya masuk dan mengatakan bahwa neneknya pingsan. Mereka segera bergegas memeriksa keadaannya. Nenek itu berkata bahwa keinginan terakhirnya adalah melihat cucunya menikah dan berharap mereka segera mendaftarkan pernikahan. Keduanya langsung menolak tanpa ragu. Sama-sama tidak ingin menikah satu sama lain. Melihat penolakan mereka, sang nenek pun mencari jalan tengah. Ia membuat mereka menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa jika setelah 3 bulan mereka masih belum saling jatuh cinta, maka pertunangan akan dibatalkan. Sebelum pergi, ibu pria itu memberikan kartu hitam tanpa batas sebagai hadiah dari sang nenek kepada wanita tersebut. Wanita itu tidak menyangka akan mendapatkan kebaikan seperti itu, sehingga ia memutuskan untuk menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan sang nenek. Malam itu, ia pergi sendirian ke kamar nenek. Nenek itu senang melihatnya, tetapi tak lama kemudian kembali kehilangan kesadaran. Wanita itu segera memegang tangan nenek dan mulai menyembuhkannya. Adegan ini disaksikan oleh pria kaya itu, yang langsung teringat pada gadis dari 16 tahun lalu. Saat itu ibunya terlalu sibuk untuk merawatnya dan mengirimnya ke sebuah sanatorium. Gadis itulah yang menemaninya setiap hari dan menyembuhkan kakinya dengan kemampuannya. Namun kemudian gadis itu menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal, dan ia telah mencarinya selama 16 tahun. Tidak pernah menyangka bahwa tunangannya adalah gadis yang sama. Pada saat itu ibunya masuk bersama seorang dokter. Dokter tersebut sangat terkejut dan mengatakan bahwa tubuh nenek itu menjadi sangat sehat. Ketika nenek melihat wajah wanita itu yang pucat, ia menyuruhnya untuk segera beristirahat. Namun, saat wanita itu berjalan menuju pintu, ia tiba-tiba pingsan karena terlalu memaksakan kemampuannya. Untungnya pria kaya itu menangkapnya tepat waktu. Ia bertanya mengapa wanita itu memiliki kekuatan penyembuhan, tetapi karena takut akan bahaya jika rahasianya terbongkar, wanita itu menyangkalnya. Melihat penolakannya, pria itu hanya bisa menyuruh asistennya untuk menyelidiki latar belakang wanita tersebut. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa wanita itu tidak pernah berada di sanatorium. Ia tidak mau mempercayainya. Malam itu, ia kembali menanyakan apakah wanita itu pernah tinggal di sanatorium, tetapi wanita itu sudah tertidur. Pada saat itu, kalung di lehernya terlihat. Kalung itu adalah tanda cinta yang pernah ia berikan kepada gadis itu dahulu.